68,8% orang Indonesia rutin membuat resolusi setiap tahun baru. 61,1% punya resolusi untuk menabung lebih banyak. Kenapa sih resolusi finansial itu begitu penting? Resolusi keuangan sering menjadi salah satu daftar yang masuk ke dalam keinginan menuju tahun baru. Walaupun gitu, gak jarang juga nih yang masih merasa kesulitan, baik untuk menyusun rencana keuangan secara realistis maupun mewujudkannya. Beberapa resolusi keuangan yang sering ditulis seperti meningkatkan nominal tabungan, memiliki dana darurat, dan juga melunasi utang kartu kredit. Rencana tersebut tentu membutuhkan persiapan yang matang. Bagi kamu nih yang ingin memiliki kondisi keuangan lebih sehat dan aman di tahun mendatang, video ini akan membahas tips menyusun resolusi keuangan agar tidak hanya sebatas rencana. Menurut Fandi Murdani, seorang fakulty head Sequis Training Academy of Excellence, memasuki tahun baru 2024 sangat baik jika membuat resolusi. Terlebih lagi, tahun mendatang itu diprediksi akan ada banyak tantangan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan di Indonesia maupun global. Jadi, resolusi keuangan yang jelas itu penting banget dan jangan kalian anggap remeh, karena small step yang kalian lakukan sekarang akan berdampak besar di kemudian hari. Dalam mencapai resolusi keuangan, terdapat 3 hal utama yang wajib kamu pahami dan penting untuk diterapkan. Ada 3K. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah bagian dari masing-masing individu yang wajib dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Contohnya memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, maupun pakaian. Jadi kebutuhan pokok ini adalah yang utama yang harus dipenuhi. Yang kedua, keinginan. Sedangkan keinginan ini adalah hal yang wajar ya dimiliki untuk setiap orang gitu. Tapi penting untuk kita pahami apa perbedaan keinginan dan juga kebutuhan. Jangan sampai nih keinginan ini jadi hambatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Aku pernah jalan ke mall nih ya, ada nih sepatu lucu yang pengen aku beli. Tapi sebenarnya aku nggak butuh-butuh amat gitu loh untuk membeli sepatu itu. Walaupun sampai rumah kepikiran sih. Ingat, masih ada kebutuhan urgent yang harus dipenuhi. Jadi caraku untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membuat daftar terpisah antara keinginan dan juga kebutuhan. Pastikan bahwa daftar kebutuhan itu telah terpenuhi atau anggaran untuk kebutuhan tidak digunakan untuk keinginan. Biasanya keinginan sifatnya itu sementara dan apabila nggak dipenuhi nggak ngakibatin dampak signifikan juga gitu loh. Jadi setelah membuat daftar kebutuhan dan keinginan, hal penting selanjutnya adalah menyesuaikan keduanya berdasarkan kemampuan kamu, karena naiknya kebutuhan atau keinginan akan sejalan nih dengan jumlah pengeluaran. Dalam hal ini penting untuk memastikan bahwa kemampuan kamu mencukupi untuk kebutuhan maupun keinginan. Kalau misalnya penghasilan terbatas nih, ini tuh sulit untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan secara optimal. Selain itu, mengendalikan diri dan juga menghindari godaan untuk membeli keinginan impulsif bisa jadi tantangan juga, karena banyak orang yang mengalami kesulitan dalam menjaga disiplin dalam mengelola keuangan dan seringkali menghabiskan lebih banyak daripada yang seharusnya pada keinginan yang tidak penting. Nah, kondisi keuangan seseorang itu bisa berubah seiring waktu. Jadi peningkatan biaya hidup, perubahan pekerjaan, atau situasi darurat yang bisa membuat itu semua sulit untuk dipertahankan keseimbangannya antara kebutuhan dan juga keinginan. Tapi kondisi tadi itu kamu bisa atasi nih dengan mulai mempertimbangkan cara untuk meningkatkan pendapatan seperti pekerjaan sampingan, freelancing, atau hobi yang bisa menghasilkan uang. Ini bisa ngebantu kamu dalam memenuhi kebutuhan dan juga meningkatkan kapasitas finansial. Nah, selalu ingatkan diri kamu sendiri akan tujuan finansial jangka panjang. Dan kamu harus mempertimbangkan juga apakah sebuah pembelian itu benar-benar diperlukan sebelum mengeluarkan uang. Waktu belanja, buat daftar barang yang akan dibeli sebelum pergi ke toko atau berbelanja online. Dan kamu harus mematuhi daftar tersebut dan hindari pembelian impulsif. Ketika situasi finansial berubah nih, sesuaikan prioritas pengeluaran berdasarkan perubahan dalam biaya hidup atau pendapatan. Ini tuh bisa ngebantu kamu dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan juga keinginan. Dan selalu sediakan dana darurat yang cukup pastinya ya untuk mengatasi situasi darurat yang tak terduga. Jadi, selain solusi-solusi yang udah aku sebutin tadi, penting juga untuk memiliki kesabaran dan juga tekad dalam mencapai resolusi keuangan. Punya rencana yang baik dan juga berkomitmen untuk ngikutin semua hal tersebut akan membantu mengatasi banyak kendala secara finansial. Ya, aku tahu sih orang-orang tuh seringkali kejebak dalam kebiasaan lama yang ngehambat resolusi finansial baru mereka. Karena mengubah kebiasaan lama jadi ganti dengan kebiasaan baru itu tuh perlu disiplin dan juga tekad yang kuat. Dan ditambah lagi tekanan dari teman-teman atau lingkungan sosial ya untuk menghabiskan uang atau gaya hidup seperti yang lain gitu ya, juga bisa membuat sulit untuk mempertahankan resolusi finansial. Dan beberapa orang juga mungkin kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen keuangan atau investasi. Nah, ini nih hal yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk merencanakan dan juga mengelola keuangan dengan baik. Lantas resolusi keuangan apa nih kira-kira yang bisa kamu lakukan gitu? Yang pertama, kamu harus menetapkan tujuan keuangan yang jelas, spesifik, dan juga terukur. Ini adalah langkah awal yang penting daripada hanya mengatakan aku mau nabung lebih banyak besok. Lebih baik kamu netapin target yang spesifik. Misalnya aku
bakal nabung 20% dari pendapatan bulanan aku setiap bulan gitu. Jadi tujuan yang terukur ini memungkinkan kamu untuk melacak kondisi keuangan dan membuat penyesuaian tertentu kalau misalnya diperlukan. Tips menyusun resolusi keuangan berikutnya adalah membuat rencana keuangan. Hal ini meliputi anggaran, tujuan tabungan, pelunasan utang, dan juga strategi lainnya yang mendukung resolusi keuangan kamu. Jadi dengan adanya rencana keuangan yang jelas, kamu bisa menentukan tujuan finansial dan juga mengelola keuangan dengan lebih efektif. Komitmen dan juga disiplin ini hal yang paling sulit nih dalam mencapai resolusi keuangan. Komitmen ini akan ngebantu kamu senantiasa mengingat tujuan akhir kamu, sedangkan disiplin ini diperlukan untuk tetap konsisten pada rencana keuangan, menghindari godaan belanja impulsif, dan juga menjaga fokus pada tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir tapi yang paling penting adalah mulai investasi. Investasi adalah salah satu resolusi untuk mengembangkan keuangan yang kamu miliki sekarang ini. Tapi investasi adalah lahan yang bukan tanpa resiko. Jadi pelajari berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan profil resiko dan juga tujuan keuangan. Mulai dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan kamu dan lakukan secara konsisten. Jadi kalau kamu mau investasi yang rendah resiko dan tahan terhadap inflasi, sekaligus simple, kamu bisa coba investasi emas digital di Violet. Dan sekarang juga verifikasi diri kamu langsung choose investasi. Sekarang gimana? Kamu udah lebih sadar kan akan pentingnya resolusi keuangan dan bagaimana hal ini dapat berdampak positif bagi kesejahteraan keuangan kamu. Saat ini harusnya kamu udah menyadari nih bahwa kamu perlu mengelola keuangan dengan lebih serius lagi karena kamu yang memegang kontrol atas situasi keuangan kamu. Keseharian kamu akan berubah mulai dari sekarang karena kamu mungkin akan mengembangkan kebiasaan keuangan yang lebih baik gitu ya. Seiring dengan berjalannya waktu, hal ini bisa menghasilkan stabilitas dan keamanan keuangan yang lebih baik. Dan yang lebih bagusnya lagi adalah kamu tidak perlu khawatir mengalami stres dan kecemasan karena finansial. Dengan mengikuti serangkaian tips resolusi keuangan 2024 yang tadi, kamu bisa jadi lebih siap untuk menuju kestabilan dan pertumbuhan finansial. Anyway, video yang satu ini bisa ngasih kamu pencerahan soal investasi emas. So, kalau kamu gak klik dan kamu gak tonton, kamu pasti rugi. Yuk